before I start the lesson, I want to ask you something. Kalian pernah nggak nyari petunjuk buat melakukan sesuatu? Like if you want to make a food or you want to use something, dan kalau kalian bingung, pasti bakal cari cara lewat resep atau buku petunjuk. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, yang namanya petunjuk untuk melakukan sesuatu itu procedure. And in this video, we learn about procedure, mulai dari definisi, structure, and language features-nya. Kita mulai dari definisinya. Procedure is a text gives instruction on how to make or do something, atau teks yang menginstruksikan bagaimana cara untuk membuat atau melakukan sesuatu. Untuk tujuan dari teks procedure itu sendiri adalah untuk menjelaskan Oke, karena tadi kita sudah membahas mengenai definisi dan tujuan dari teks prosedur, kita akan mulai membahas mengenai jenis-jenis teks prosedur. Teks prosedur terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah explain how to make something, seperti recipes atau resep makanan. Yang kedua seperti how to do something, contohnya adalah manual atau petunjuk menggunakan sesuatu. Sekarang kita akan kasih contoh prosedur yang termasuk jenis pertama, yaitu explain how to make something, yang menjelaskan cara untuk membuat sesuatu. Yuk kita dengerin sama-sama. How to make French toast. Ingredients: 2 slices of bread, 1 egg, 1 teaspoon of sugar, a quarter cup of milk, 1 tablespoon of butter. Utensils: a bowl, a fork, a pan. Steps: firstly, break the egg and put in the bowl. Second, pour the milk slowly in the bowl and then add the sugar. Next, mix the egg, milk, and sugar together by using the fork for 1 minute. After that, dip the bread slices in the mixture, coat both sides evenly. Then melt the butter in the pan, take out the bread carefully, and fry each side for 2 minutes on the pan. Finally, when all sides turn golden brown, serve the French toast. Nah, yang tadi adalah contoh dari teks procedure jenis pertama. Sekarang kita ada contoh lagi nih untuk jenis yang kedua, yaitu tentang cara melakukan or how to do something. Sebelum ke contoh yang kedua, perlu kita ketahui dari setiap teks prosedur bukan berarti judul selalu harus diawali dengan how to do. Yang terpenting, teksnya ngasih tahu kalian bagaimana cara untuk melakukan sesuatu. Seperti contohnya yaitu cara menulis daftar riwayat hidup. How to read a curriculum vitae. Steps: first, write down your contact information consisting of your full name, your phone number, your address, and your email account. Second, write down a smart statement, which is a short paragraph that tells about yourself, your achievement and skills. Next, describe your work experiences in detail. Put down the name of your job position, where and when you worked, and the responsibilities that you had in the job. Lastly, read about your educational background, which includes the name and location of your school and also when you graduated. Nah, untuk selanjutnya, kita bahas struktur of procedure yuk. Bagian prosedur yang pertama adalah goal, yang berisikan tujuan dari sebuah prosedur. Goal ini biasanya kita temukan dari judul teks prosedur. Yang kedua adalah materials, yang berisikan informasi tentang apa saja yang dibutuhkan untuk membuat atau melakukan sesuatu. Material terbagi menjadi dua, yaitu 1. Ingredient atau bahan-bahan yang dipakai, 2. Tools atau alat-alat yang dibutuhkan. Nah, material bisa kamu masukkan dalam teks atau bisa juga nggak kamu masukkan dalam teks kalau memang tidak perlu. Dan yang terakhir adalah steps atau langkah-langkah untuk membuat atau melakukan sesuatu. Step ini berisi urutan daftar instruksi untuk pembaca. Oke, yang terakhir kita akan bahas language feature atau kaidah kebahasaan dari prosedur teks.
Yang pertama adalah imperative sentence atau disebut juga command, yang berarti kalimat perintah. Imperative sentence selalu menggunakan simple present tense dan selalu diawali oleh bentuk verb satu dari action verb atau kata kerja yang melibatkan aktivitas fisik. Jadi, ingat ya, dalam hal ini kita nggak usah pakai subjek di awal kalimatnya. Sekarang kita lihat contohnya seperti di teks tadi, yaitu take out the bread carefully, yang langsung diawali oleh verb satu. Kaidah kebahasaan berikutnya adalah adverb of time atau keterangan waktu. Biasanya adverb of yang menandakan berapa lama kamu melakukan sesuatu. Contohnya dalam teks tadi kita temui adverb of time seperti for 1 minute, for 2 minutes, dan lain-lain. Terus dalam prosedur kalian bisa juga temukan adverb of manner atau keterangan cara bagaimana melakukan sesuatu. Contohnya pardon me slowly. Berikutnya, kita bisa temukan adverb of sequence atau disebut juga time sequencer dalam prosedur. Adverb of sequence biasanya terletak di awal kalimat dan digunakan untuk menunjukkan urutan instruksi dalam melakukan sesuatu. Bisa menggunakan ordinal number atau angka urutan seperti first atau second. Kalian juga bisa menggunakan next, after that, atau then. Dan untuk langkah terakhir, kamu dapat gunakan finally atau lastly. Nah, sekarang kita sudah belajar tentang prosedur, mulai dari definition, purpose, generic structure, and language feature. I would like to thank you for taking time to listen our video.